Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya. Ini formalitas tadi di awal ya, sudah saya sampaikan detailnya, dan baru direkam kali ini gitu ya, karena memang kebutuhannya untuk direkam. Nah, silakan 11 IPA 3, insya Allah kita di kesempatan kali ini di 10.30 tadi ya, sudah 19 menit berlalu, akan praktik nanti sampai pukul 12, itu waktu normal. Ya, mungkin nanti kita akan tutup di 11.40 saja karena antum bisa persiapan untuk sholat zuhur gitu ya, atau mungkin bisa ada yang mau mandi dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sampai 11.40, artinya tinggal 1 jam lagi. Nah, saya membuka untuk 10 orang dari 11 IPA 3. Di sini sudah ada 8 gitu ya, masyaallah luar biasa, yang bersedia untuk tampil lebih dulu. Artinya ketika sudah tampil di sini, antum tidak harus merekam lagi. Tapi kalau antum mau merekam lagi, nggak ada masalah, itu bisa menjadi tambahan nilai. Gitu ya. Jadi perhatikan, kalau sudah tampil di sini tidak perlu merekam lagi. Karena ini kan di Zoom-nya direkam. Nah, kalau sudah tampil tidak perlu rekam lagi. Tapi kalau mau merekam lagi untuk memperbaiki gitu ya, kata kalimat yang mungkin salah saat menyampaikan di sini gitu ya, it's okay, nggak ada masalah, itu insya Allah dinilai juga gitu ya Mas ya, menambah gitu ya Mas ya. Nah, bagi yang belum kedapetan ya, bagi yang belum mendapati tampil di sini, nah nanti antum silakan merekam, nanti linknya akan saya share di sini, antum bisa submit di Google Drive. Oke Mas ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya ingin jelaskan teknis antum apa namanya, menyampaikan ceramah pidato khutbahnya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Tidak ada ya? Oke, nah 8 orang ini gitu ya, 8 orang ini nanti mulai dari urut yang pertama Rafael gitu ya. Nah, perhatikan tadi bagus di 11 IPS, hanya saja yang miss itu adalah mukanya tidak terlihat gitu ya, ekspresi gitu ketika berpidato gitu ya. Oke, insya Allah antum di dalam kamar, ruangan, di rumah tidak perlu pakai masker gitu ya. Insya Allah aman gitu ya. Nah, kalau di sini kan mungkin umum bebas yang pakai, jadi masih pakai masker gitu ya. Nah, pastikan seperti yang antum bisa lihat saya di sini gitu ya. Ada bahu, badan gitu ya, setengah gitu ya. Nah, lalu antum berpidato, ceramah atau khutbah seperti ini gitu ya. Nah, apakah boleh membaca teks? Pada dasarnya pasti antum membaca, karena antum kan berhadapan dengan layar laptop, ya mata antum juga pasti tertuju di situ. Tapi tolong pastikan jangan sampai seperti sedang membaca persis gitu ya. Nah, seolah-olah antum memang sedang berbicara ke kita tanpa teks gitu ya. Walaupun sebenarnya antum ada bacaan di situ ya Mas ya, satu di situ. Lalu durasinya kalau bisa jangan terlalu lama karena masih banyak teman-teman yang lain yang mungkin mau tampil gitu ya Mas ya. Nah, durasi jangan terlalu lama. Lalu jangan cepat-cepat, jangan juga lambat-lambat. Nada temponya antum harus perhatikan gitu ya. Tadi sudah bagus dicontohkan di kelas 11 IPS, ada beberapa begitu yang sudah ya berceramah dengan nada yang bisa dikatakan penghayatan gitu ya Mas ya. Nah, apakah di sini ada? Nanti kita akan lihat sebagai bibit nanti, mudah-mudahan kalau ada lomba atau apa gitu bisa diajukan. Dan kalaupun dia berminat gitu ya. Nah, oke, satu di situ. Oh, ini sudah ada 9 orang. Ya. Ya, jadi posisi kamera, lalu intonasi suara, ekspresi gitu ya. Dan semisal ada hal-hal, mungkin ada telepon atau mungkin ada hal-hal yang di luar konteks antum ceramah gitu ya, ada dipanggil orang tua, sabar aja dulu gitu ya, sabar aja dulu antum. Insya Allah kan nggak lama ceramah gitu ya, selesaikan dulu Mas ya. Tapi kalau memang penting-penting banget ya sudah, memang antum memang harus dipanggil gitu ya. Oke, tapi utamakan selesaikan dulu ceramahnya. Oke ya, baik. Nah, ada pertanyaan 11 IPA 3? Kalau tidak ada, bisa kita langsung mulai saja karena mengingat waktu sudah masuk ke 10.53 gitu ya. Rafael Firdaus ada? Ya, Pak. Oke, sudah ready Ganteng Soleh? Sudah. Oke. Yang pertama saya lupa mengingatkan, kalau bisa antum pakai seragam ya. Pakai apa namanya? Pakai gamis, pakai koko gitu ya. Karena yang tadi saya katakan kalau bisa badannya kelihatan gitu ya. Bentar, Pak. Seragam Oke. saya yang di soalnya masih di HBS. Saya pakai gamis dulu bentar. Pakai gamis. Oke, tape ya. Tape. Oke, yang lain juga ya, nomor 2, 3 dan seterusnya. Insya Allah yang antum akan tampil pakai seragam karena di sini direkam dan nanti antum akan
saya besarkan di layar sini, saya pin gitu. Jadi fokusnya di antum. Gitu ya. Oke, buat yang lain silakan dipakai seragamnya. Oke, kita tunggu Rafael Firdaus pakai gamis. Seragamnya tinggal tanya. Dan sebagai pengingat juga kepada antum sambil menunggu Rafael ini, ya jaga kesehatan gitu ya. Karena musimnya sudah mulai hujan di sini gitu ya. Dan pastinya kalau hujan itu cuacanya berubah ya, mungkin suhu dan seterusnya ya. Badan kita juga perlu adaptasi lagi gitu ya. Nah, bisa jadi flu, bisa jadi meriang dan seterusnya gitu ya. Nah, silakan antum minum vitamin, ya, jaga makan, pola istirahatnya cukup, walaupun BDR antum padat sekali. Gitu ya Mas ya. Oke, Rafael sudah ready ya, ganteng, soalnya ya. Sudah. Oke, kepada Nanda Rafael Firdaus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh menjawab ya Mas. Oke, silakan. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan hari ini untuk bertemu kembali di virtual Zoom meeting. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan saling bersilaturahmi. Yang terhormat Ustadz Erwin sebagai guru bahasa Indonesia kita, yang saya cintai teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang sifat dan keutamaan dari sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabar yasbiru yang artinya menahan. Menahan dapat diartikan secara luas seperti ketika bulan Ramadan. Kita menunaikan ibadah puasa di mana kita harus menahan rasa nafsu, lapar, haus, dan rasa ingin makan sampai waktu maghrib datang untuk berbuka. Tidak semua orang bisa memperoleh kemenangan dan kenikmatan dari rasa sabar tersebut. Sangat sulit melatih kesabaran karena kita harus menjaga diri dari lingkungan sekitar kita, hawa nafsu dan kezaliman yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, senantiasalah yang untuk kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat dan juga perlindungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, kita seharusnya menjaga iman, salat dan sabar kita agar selalu dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Sabar merupakan ujian dan memang tidak mudah. Akan tetapi dengan ketidakmudahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji hambanya yang beriman. Allah akan menguji seberapa kuat hambanya menahan godaan dan ujian tersebut sampai lolos dalam ujian kesabaran tersebut. Jika kita lolos dari ujian yang diberikan oleh Allah dengan selalu beristighfar dan berpikir positif terhadap segala ketentuan Allah, niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan. Itulah gambaran jika kita selalu memelihara sifat sabar dan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan dan keberuntungan yang kita dapatkan ketika kita menaati perintah Allah dan juga mengikuti Rasulullah. Demikian dua patah kata dari saya. Semoga dapat memberi manfaat kehidupan pada hadirin semua. Mohon maaf atas salah kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah ya, luar biasa. Singkat padat, intinya jos sabar ya. Oke, diingatkan kembali sabar. Fokusnya lebih ditekankan tadi ke puasa juga tadi gitu ya. Sebenarnya memang benar ya, luas sekali sabar ini gitu ya. Sabar dalam hal apapun ya, musibah dan seterusnya. Ya, bahkan sabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita tidak prediksi saya akan mendapatkan itu gitu ya. Jadi sabar ya sangat relevan dengan kehidupan kita siapapun di sini ya. Sekarang Rafael Firdaus sudah diingatkan. Oke, kita langsung cepat saja kepada penampil selanjutnya.
Nomor 2 tadi Sopo? Saya belum arsir di sini soalnya. Ya, benar. Siapa tuh? Dimas. Dimas Fahri. Habis ini Ilman. Oke ya. Baik, sebentar ya. Oke, silakan abang kita Dimas Fahri, kepada Nanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fama yudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi abad amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pada pagi hari ini dan dalam keadaan mendung ini, mungkin sebagian ada yang hujan juga. Insya Allah atas nikmat Allah yang luas, kita bisa kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kematian. Setiap dari kita bertanya-tanya, kapankah kematian akan menjemput? Kapan kita harus menyiapkannya? Dan kapan juga kita harus mempercayainya? Teman-teman sekalian, kematian itu bisa mendatangi kita ketika saat sehat, senang, susah, ataupun saat dalam keadaan sakit. Namun, sudahkah kita semua menyiapkan bekal sebelum ajal menjemput? Dan siapkah kita dalam mempersiapkannya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada hanyalah kamu dikembalikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, maka apa saja hal yang perlu kita siapkan dalam kehidupan ini sebelum mati? Apa mungkin kita perlu memperbanyak harta untuk bisa masuk ke surga? Jawabannya ialah tidak, teman-teman sekalian. Harta yang para teman-teman sekalian sayangi dan bangga-banggakan tidak akan berguna kelak nanti di akhirat. Sekalipun harta tersebut memiliki nilai yang tak terkira. Allah Ta'ala berfirman, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Ali Imran ayat 180. Teman-teman sekalian, karena harta yang kita bangga-banggakan di dunia ini tidak akan berguna di akhirat, sementara amalan-amalan sering kita tunda-tunda, bahkan kita tinggalkan oleh teman-teman sekalian, itu merupakan amalan yang sangat berguna di hari perhitungan kelak, bukannya malah harta yang kita bangga-banggakan. Namun, teman-teman sekalian jangan khawatir. Semasih kita menghirup nafas, maka kita bisa mengubah kembali pola pikir kita tersebut, yaitu diantara dengan cara beramal sebaik mungkin. Bagaimana sih cara beramal sebaik mungkin? Indikatornya ialah hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan atau amalan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Yang kedua, menyiapkan amalan jariah yang akan terus mengalir. Yang ketiga, berdoa akan diberikan husnul khotimah. Yang terakhir, para teman-teman sekalian yang diberkahi oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Segala kesalahan dan kekurangan datang dari saya pribadi dan syaitan, dan semua kebaikan datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Oke, Dimas Fahri, kematian. Waduh, cukuplah nasihat sebagai kematiannya. Udah. Kalau bagi hati yang tidak keras gitu ya, hati yang lunak, ya, hati yang dekat dengan ayat-ayat Allah, selesai itu ya. Nasihat satu singkat gitu ya.
kematian sebagai nasihat juga cukuplah, kematian sebagai nasihat gitu ya. Nah, tapi bagi mereka yang hatinya keras, bagi mereka yang hatinya mungkin jauh gitu ya, apaan sih gitu ya, apaan sih belum mati sehat juga gitu ya. Kalau bahasa gaulnya sehat juga gua gitu ya. Padahal mati itu tidak mengingat umur, tua, muda, ya kaya, mohon maaf ya miskin, lalu sakit, sehat gitu ya. Kita sehat nih, nggak tahu mungkin di jalan ya, wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berusaha ya. Kita yang tadi dikatakan Dimas ya, walaupun sedikit rutin gitu ya. Dia mengutip gitu ya. Nah, walaupun sedikit tapi rutin, itu menjadi hal yang baik gitu ya, karena memang terlalu banyak godaan di sekitar kita gitu ya, gadget ya, lalu hal-hal yang mungkin duniawi gitu yang akhirnya menyebabkan kita lalai. Tapi insya Allah sering kita dapati ceramah, sering kita dapati nasihat yang baik gitu ya, berteman dengan orang-orang yang insya Allah baik gitu ya. Tentunya mudah-mudahan ya kita akan istiqomah tentunya dengan usaha kita sendiri juga gitu ya, berada di lingkungan yang baik ya, berteman dengan orang yang baik-baik, mudah-mudahan kebiasaan juga kita jadi baik gitu ya, kebiasaan kita gitu ya. Bagus, terima kasih, kematian gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga, Ilman kalau saya nggak salah ingat tadi. Mana Ilman? Iya, Zat. Oke, Taib, Masya Allah. Taib, ya. Are you ready, Ganteng? Insya Allah, Zat. Oke, Taib. Kepada Nanda Ilman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak ada? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak insya Allah. Yang saya hormati Ustadz Erwin selaku guru bahasa Indonesia dan juga yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya diizinkan untuk berbicara di sini mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Mengapa? Karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik pada orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Jika kita sebagai anak sampai berani terhadap orang tua, maka ancamannya adalah termasuk salah satu dosa besar. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susah dan payahnya sang ibu dalam menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya diderita yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati. Maka dengan tegas Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembali. Teman-teman sekalian, saat ini kita telah berada di masa akhir zaman. Maka jangan sampai kita terlalu dalam kemajuan zaman, namun mengikis akhlak baik kita. Semoga orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki,
kesabaran, sehingga dapat menemani hingga nanti. Untuk teman-temanku yang orang tuanya telah dipanggil di sisi Allah, semoga ditempatkan di surga Firdaus yang senantiasa melihat kesuksesan kita dengan senyum. Insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Waduh, ini temanya ngeri-ngeri sedap nih. Orang tua ini ya. Kalau kita bicara orang tua tuh udah lepas gitu ya. Kalau anak pribadi gitu ya. Apalagi kalau kita bicara ibu gitu ya. Aduh, ya. Udah ya. No comment gitu ya. Artinya apa? Sangat terasa sekali, Mas. Ya. Mungkin kalau saya bicara begini di antum menafsirnya beda gitu ya. Tidak begitu terasa, mungkin beda gitu ya. Maksudnya apa? Ya belum merasakan aja ketika antum mungkin saat ini masih berposisi sebagai seorang anak gitu ya. Anak dari orang tua, mungkin antum masih ada yang tadi sudah disebutkan Ilman gitu ya. Ibu, bapaknya masih ada. Masih posisi sebagai anak gitu ya. Belum begitu mungkin ya, belum mungkin saja ya yang saya sampaikan. Belum begitu menyadari pentingnya gitu ya. Sosok mereka gitu ya, sebagai contoh juga gitu ya. Nah, sering kali mungkin kita abai gitu ya. Lah gitu ya. Lalu dipanggil lama lah, bahkan membentak mungkin ada gitu ya di antara kita gitu ya. Orang tua berani begitu ya. Nah, waduh, sayang sekali, rugi gitu ya. Bisa jadi dosa juga gitu ya. Nah, akan terasa nanti ketika sudah tidak ada gitu ya, Mas ya. Nah, bagi yang mungkin ada ya, walau di sini mungkin ada juga yang Pak saya tidak. Oke, tape. Nanti kita ini ya. Oke, mungkin ada di antara yang ada di sini sudah dipanggil lebih dahulu gitu ya, rahimahullah gitu ya. Sudah kembali begitu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi hikmah buat kita ya, mumpung masih ada ya, maksimalkan gitu ya. Dengan orang tua gitu ya. Ini mungkin syukur-syukur nih antum masih di rumah gitu ya, dekat gitu ya dengan orang tua, apalagi dengan ibu ya, mungkin kalau dengan bapak kerja gitu ya, atau mungkin WFH, saya nggak tahu. Intinya antum di rumah ya, maksimalkan dengan mereka gitu ya, orang tua, ayah, ibu ya, buat mereka bangga. Karena apa ya, kalau nggak ada mungkin dah baru ketahuan deh kalau sudah tidak ada gitu ya. Masalahnya kan mungkin masih ada nih, ya sudah, penyesalan itu kan di akhir ya, kalau di awal pendaftaran gitu ya Mas ya. Oke, Ilman, orang tua, berbakti kepada orang tua. Oke, Raffi Awanta, tip, oke ya, nggak ada masalah. Oke, next setelah Ilman, Sepuni nomor 4. Haikal, alright, mana si ganteng Haikal? Saya, Pak, saya. Oke, ya. Ready? Sudah ready? Ready. Alright, oke. Kepada Nanda Haikal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang yang dingin ini, saya ingin sedikit berkhutbah tentang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Berlaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amal sabar. Oleh sebab itu, mulailah dari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak lepas dari bermacam-macam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Duduk di kursi, membuat pantun dengan emak yang suka membantu. Maaf karena tidak ada pantun, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pantun ya, oke. Tapi maaf tidak ada pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insyaallah ya. Ada juga nih, saya nunggu-nunggu ada juga ternyata yang membuat pantunnya, apresiasi, pemanis gitulah ya. Karena kan bisa jadi dari semua yang tampil mungkin apa ya, candanya, humornya gitu ya. Perlulah, bolehlah ya sebagai pemanis lah ya. Oke, bagus ya, tidak ada pantun, tapi pantun oke ya. Sabar, oke ya, sabar ya.
tadi ya saya katakan di kelas sebelumnya, ya, sabar itu bisa jadi ketika misalkan kita ditimpa musibah, ya kita sabar. Ya. Kalau misalkan kita tidak sabar, nanti ya itu namanya azab. Gitu ya. Nah, dengan kita sabar, insya Allah ya itu akan menjadi hikmah. Ya. Kita ditimpa mungkin ya nggak perlu disebut lah ya musibahnya, intinya musibah gitu. Kita hina musibah tersebut gitu ya. Kita nggak terima gitu ya. Nah, itu hati-hati yang seperti itu gitu ya. Bisa jadi itu adalah azab gitu ya. Nah, akibat dari tidak bersyukurnya kita dengan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita miliki, ya, ini ya tidak bersyukur gitu ya. Nah, jadi ketika ada musibah, sabar. Ya, bahkan ada beberapa yang ekstrim gitu ya. Ketika ditimpa musibah justru bersyukur gitu ya. Itu luar biasa tingkatannya gitu ya. Bersyukur gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Berpikir positif gitu ya. Dengan ditimpanya musibah, dia bisa menjadi ingat lagi gitu ya. Sholatnya, puasanya, dan seterusnya ibadah-ibadahnya dikuatkan lagi gitu. Bisa jadi ketika dia ditimpa yang nikmat jadi lalai gitu ya. Ada yang seperti itu dan itu banyak, itu bagus gitu ya. Sabar. Ya. Syukran Haikal Fatan. Oke, wallahu a'lam. Ya. Next, Sopo yang kelima ya. Siapa yang kelima? Reza. Ya. Right. Oke. Ready, Ganteng? Ready. Oke, kepada Nanda Reza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana telah memberikan banyak nikmat. Yang salah satunya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Dan tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang saat ini. Yang saya hormati Ustadz Erwin dan teman-teman IPA 3, dirahmati Allah Ta'ala. Di sini saya akan bercerama tentang sholat. Saudaraku, kita semua tahu sholat merupakan tiang agama. Maka kita sebagai umat muslim yang beriman, agaknya selalu didirikanlah sholat yang khusyuk dan benar. Karena dengan kita khusyuk saat menjalankan ibadah sholat, berarti kita telah menjalankan satu tiang kehidupan. Sholat merupakan tiang agama. Hal tersebut bisa dianalogikan dengan sebuah tiang bangunan roboh, maka seluruh bangunan pasti ikut hancur dan rusak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Baik buruk sholat kita merupakan cerminan perilaku kehidupan yang kita jalani. Banyak orang yang berpendapat bahwa jika ingin melihat bagaimana seorang, maka cukup lihat cara sholat orang tersebut. Kalau sholat baik, insya Allah semua amalan yang dilakukan orang tersebut baik adanya. Karena kekhususan sholat dapat mencerminkan bahwa seorang telah dengan maksimal menjalankan perintah Allah dalam hal ini, yaitu sholat. Hal ini juga merupakan sebuah bukti ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, jika kita selalu seenaknya dan tidak khusyuk dengan menjalankan sholat, baik dalam sholat waktu maupun bacaan sholat yang kita antunkan, maka sudah dapat dipastikan amal lainnya yang kita lakukan orang tersebut akan kita tidak jauh berbeda. Ada juga sebuah hadis Nabi SAW yang artinya bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sebuah kesimpulan, yaitu sholat dikerjakan dengan baik dan khusyuk akan dapat mempengaruhi jiwa dan hati nurani kita, khususnya dari penyakit hati dan buruk yang bisa merugikan orang lain. Dan saya mempunyai pantun tentang sholat. Angin malam mengusir senja, bintang timur mencar cahaya. Rukun Islam ada 5, sholat itu tiang agama. Oke. Anak udang di balik batu. Kok ada 2?
Oke. Jangan ditangkap dengan jala. Dirikanlah sholat 5 waktu. Itu dia rukun Islam kedua. Itu rukun kedua. Oke. Sekian dari saya. Dua Jika ada pantun. salahnya itu dari syaitan dan dari saya. Baik. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. 2 pantun disikat langsung oleh Muhammad Reza gitu ya. Sholat asal ini buat anak pribadi juga, buat antum di sana juga gitu ya, pengingat ya, diingatkan lagi. Kalau kita mau memperbaiki diri kita, hidup kita dimulai dari sholat gitu ya. Kita perbaiki dulu sholat kita, sunahnya, khusyuknya gitu ya, tumakninahnya gitu ya. Lalu kemudian usahakan lebih awal ke masjid ya. Semisal kita bisa perbaiki sholat kita aja gitu ya, kita bisa perbaiki sholat kita gitu. Nah, ibadah yang lain itu insya Allah mengikuti gitu ya, karena memang sholat ini menjadi core gitu ya, inti gitu ya untuk ya tadi dikatakan juga lihat sholatnya gitu ya. Kalau mau lihat orang itu lihat sholatnya gitu ya, apakah baik ya, terburu-buru atau mungkin hanya sebatas ya cakcok gitu ya, selesai gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak didapati seperti itu ya. Pengingat buat anak pribadi dan antum juga. Oke, silakan yang mau ke masjid mungkin beda zona waktu, monggo tafadhol. Jadi kalau yang masih WIB dengan saya masih bersama ya Mas ya. Oke. Silakan utamakan sholat. Oke, nggak ada masalah Mas. Oke. Jadi dilihat dari sholat. Mudah-mudahan pengingat ini ya tadi ya, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berhubungan ya, berkomunikasi, apa yang baik-baik kita dengar, insya Allah akan membawa kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya. Insya Allah seperti itu. Allahu a'lam. Oke, next penampil selanjutnya setelah Reza, Rafif tidak jadi ya. Oke, Aditya ada? Ganteng? Aditya? Pak, saya jadi Pak. Oh, Rafif jadi? Iya. Oh, oke, mau tampil hari ini? Oke. Oke, berarti Rafif dulu ya. Oke, Nah, tampil ya, berarti antum nih jadi ya. Sudah diperbaiki filenya? Oke, Jos. Oke ya, kepada Ananda Rafif Awansa dipersilakan. Rafif Zaki. Oh, Rafif Zaki, sorry ya. Saya ulangi, kepada Ananda Rafif Zaki dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Pak Erwin serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bersyukur memiliki makna bahwa berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat masih bisa berpikir. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang telah Allah berikan.
Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu hanya berupa materi? Pemikiran seperti ini sebenarnya sangat salah dan fatal, karena apabila kita berpikir seperti ini, berarti kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah yang artinya, jikalau kamu bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Namun jika kamu kufur akan nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang yang kufur, maka dari itu sehendaknya kita bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang memiliki hati yang bersyukur, maka insya Allah hidup ini begitu indah. Dan jika seseorang tidak dapat memahami keindahan dalam hidupnya, itu mungkin karena ia tidak pernah memahami keindahan dalam dirinya. Maka dari itu, tanamkanlah rasa syukur dalam diri kita. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang umum sekali ya, syukur ya, insyaallah ya. Dari Rafif Zaki Pratama. Oke ya. Tadi saya Raffi Akbar, oke salah ya. Oke, ya. Oke, syukur insyaallah ya. Nah, sudah disampaikan juga tadi ya, yang antum bisa syukuri ketika antum bisa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ketika antum kufur ya diazab ya, sangat pedih gitu ya. Nah, ini juga mungkin boleh saya katakan ya, kita memang sering kali dapati gitu ya. Seringkali saya juga sering dapati gitu ya. Mungkin membanding-bandingkan gitu ya. Saudara kita gitu ya, abang kita, adik kita gitu ya, atau mungkin teman kita gitu ya. Atau mungkin orang yang ada di televisi gitu ya, atau mungkin di luar negeri gitu ya, di internet dan seterusnya gitu ya. Yang mungkin punya kelebihan. Yang mungkin dia memiliki ya katakanlah kelebihan gitu ya dalam bidang tertentu. Nah, terkadang yang namanya manusia berpikir kok saya begini ya gitu ya. Nah, jadi kita wajib mensyukuri apa yang kita punya gitu ya Mas ya. Antum juga alhamdulillah antum berada di lingkungan yang bagus ini ya. Kalau saya dulu SMA saya umum gitu ya, bukan pesantren, bukan boarding gitu ya. Antum di SMA boarding ya. Nih iri dalam hal kebaikan gitu ya, iri dalam hal kebaikan gitu ya. Nah, apa namanya? Bersyukur juga antum masyaallah luar biasa penghafal Al-Qur'an dan seterusnya gitu ya. Kuat diniyahnya walaupun proses untuk mendapat itu tidaklah mudah. Pagi malam antum belajar ya. Mudah-mudahan yang antum sudah ikhtiarkan itu semuanya nanti akan kembali lagi pasti ya, kembali kepada antum, ikhtiar antum dalam bentuk satu pahala, yang kedua kebermanfaatan ilmu, dan yang paling sangat terlihat ya memang nilai, tapi antum jangan cari nilai gitu ya. Antum cari nilai plus ya, soft skill, antum cari sesuatu yang lebih ya, agama yang insya Allah akan terpakai terus sampai kita mati gitu ya Mas ya. Antum harus bersyukur, Anda juga alhamdulillah bersyukur bisa hadir ya di Ibnu Hajar gitu ya. Ya. Seringkali kita dapati diri kita itu membanding-bandingkan gitu ya, tapi jangan sampai kita jatuh larut gitu ya. Lalu merasa tidak terima, itu yang tidak boleh gitu ya Mas ya. Oh dia gini, wah gini, lalu menghalalkan segala cara untuk bisa seperti dia, itu yang enggak boleh ya. Kita syukuri apa yang kita punya ya. Pengingat lagi dari Rafif Zaki Pratama. Oke, syukran ya Rafif ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang lain juga. Oke, lalu oke, berarti antum jadi ya. Oke, lalu Aditya, mana Aditya? Ada? Saya Pak. Alright, Muhammad Aditya. Oke, ready? Ganteng? Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke ya. Kepada Nanda Muhammad Aditya, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah. Amma ba'du. Kepada Ustadz kita, Guru Bahasa Indonesia, Pak Elwin, Hafizahumullah, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Ini saya akan pidato tentang zakat.
Di dalam modern kita ini banyak sekali orang yang zakat itu tidak ditunaikan, dan satu-satunya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada akhir Ramadan dengan syarat tertentu. Dikenakan bagi setiap mukallaf atau yang ditanggung nafkahnya. Zakat fitrah ini disebutkan dengan istilah sedekah al-fitri atau zakat al-fitrah. Para fuqaha menyebut untuk harta yang dikeluarkan zakatnya dengan sebutan fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, pada tahun yang diwajibkannya puasa. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berikut menjelaskan tentang kewajibannya zakat fitrah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 syok kurma atau 1 syok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ukuran dan jenis zakat fitrah dikeluarkan dengan makanan pokok di negeri masing-masing seperti beras, kurma, gandum. Besar zakat fitrah per jiwa adalah 1 syok 4 mud diperkirakan sama dengan 3 liter sekitar 2,4 kilo. Membayar zakat fitrah dengan makanan yang lebih bagus itu lebih baik karena lebih menambah kebaikan dan pahala di sisi Allah Ta'ala. Waktu penunaian zakat fitrahnya sendiri, waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Waktu yang disunahkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Id, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Boleh mengeluarkan zakat fitrah pada hari Idul Fitri secara keseluruhan. Jika zakat fitrah diakhirkan pada hari Idul Fitri, hukumnya diharamkan dan wajib diqadha tahun depannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan dari syaitan. Sebelum menutup, dapat kiriman karangan indah sekali ditaruh di taman. Pantun ini penuh wejangan, mudah-mudahan jadi bimbingan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi wejangan. Oke ya. Baik ya. Zakat fitrah. Oke ya. Ini spesifik ya ke zakat fitrahnya. Banyak sekali ya. Luas sekali ilmu tentang zakat ya. Diingatkan kembali, ini momen tertentu di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan sebelum antum Idul Fitri ya. Terima kasih, masalah luar biasa. Aditya Al-Farizi sudah bisa menampilkan ceramahnya. Ya, next. Oke. Sepo nggak ada listnya nih. Raffi Akbar ada? Habis ini Will Daniel ya. Oke, di sini Will Daniel. Oke, Raffi Akbar. Oke, tape sudah berganti ke antumnya. Oke, are you ready? Kalau bisa belum. Kameranya ke muka antum jadi saya bisa lihat muka antum. Nah, ganteng. Oke. Belum saya revisi, Pak. Oh, siap tapi enggak? Tunggu dulu nanti aja. Oke, berarti saya bisa ke Will Daniel dulu kali ya. Habis Will Daniel baru antum. Gimana? Bentaran dulu. Oke, Will Daniel, are you ready? Pakai seragam dulu. Oh iya, silakan. Nanti habis Will Daniel baru kembali lagi ya. Oke ya. Saya lupa mengingatkannya. Mungkin antum di sana sudah menyebutkan ya salam gitu ya. Jika ada salam sini menjawabnya itu adalah wajib. Gitu ya Mas ya. Mungkin antum sudah nimit di sana juga sudah mengucapkan salam. Insya Allah itu harus antum pegang menjawab salam adalah wajib ya. Lalu ketika disebut Rasulullah SAW antum bisa sebutkan ya, jawab juga gitu ya, jangan pelit gitu ya Mas ya. Walaupun mungkin mic-nya ditutup begitu ya, nggak ada masalah ya, antum bisa jawab di sana gitu ya Mas ya. Ini sebagai pengingat juga untuk anak pribadi dan antum. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ya sekarang juga sudah menunjukkan
11.34 ya berarti pas ini ya. Pas ini ya. 2 lagi mungkin bisa sampai 45 gitu ya. Nah, nanti di menit 45 atau mungkin di menit 50 bisa kita tutup, bisa antum prepare gunakan untuk sholat zuhur di tempat masing-masing. Mas ya. Oke, yang salah sudah ganteng dengan seragamnya, tapi kalau bisa di nah, oke, sip. Oke, kepada Ananda Will Daniel Pasha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di siang yang acara ini saya akan berkhutbah tentang COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih menjangkit Indonesia. Angka korban positif dan kematian semakin meningkat setiap harinya. Saya di sini tidak bosan untuk mengajak teman-teman sekalian untuk selalu menaati protokol kesehatan yang disarankan para ahli medis. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Protokol kesehatan ini penting untuk selalu dilakukan demi meminimalkan penyebaran virus corona yang mematikan. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mendoakan saudara dan saudari kita yang terjangkit COVID-19, serta mereka yang sudah meninggalkan kita. Semoga yang sakit cepat sembuh dan mereka yang wafat ditempatkan di sisinya. Amin. Sekian yang ingin saya sampaikan. Biarlah ini menjadi perhatian untuk saudara-saudari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Jos gitu ya. Oke, pengingat untuk kita COVID begitu ya. COVID-19 ini sudah berapa tahun ini? 2 tahun ya, kurang lebih ya. Antum berarti antum belum pernah ke SMA ya Mas ya? Belajar di SMA ya? Belum ya? Masih full online dari awal masuk kali ya? Saya lupa jadi kalau kelas 11 ini. Ya karena kan mungkin sudah 1 tahun 2 tahun kurang gitu ya. Artinya antum belum masuk kelas nih, mungkin ya, mungkin kalau saya nggak salah ingat antum bisa luruskan. Nah, sudah lama sekali, bahkan banyak prediksi para pakar ya, bukan pakar ya, di artikel-artikel, saya nggak baca juga penulisnya siapa. Indonesia itu hidup dengan COVID katanya gitu ya, karena memang melihat fenomena saat ini begitu ya, masyarakat itu ya walau alam ya, abai gitu ya. Kalau di daerah nggak ada tuh yang pakai masker gitu ya. Justru kalau kita pakai masker diketawain, bahkan diomelin ya, dipandang, disorot gitu ya. Wah ini pakai masker gitu kalau di daerah. Nah kalau di kota kita nggak pakai masker, di smackdown juga gitu ya, diomelin lah, disemprot lah gitu ya. Kebalik dia. Nah, jadi saling mengingatkan ya, COVID ini apa ya, kita takut pada Allah Taala gitu ya. Tapi sebagai ikhtiar kita mengurangi mudarat yang lebih jauh lagi gitu ya, agar semuanya bisa kembali normal, antum bisa kembali ke masjid, antum bisa beraktivitas lagi seperti biasa, begitu ya, softnya rapat dan seterusnya. Lalu ya intinya kembali lagi ya, seperti sedia kala. Walaupun kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi insya Allah kita berusaha setidaknya dari diri kita sendiri mengurangi transmisi, mengurangi penyebaran dari COVID itu gitu ya. Jangan sampai meluas, setidaknya di keluarga kita, atau mungkin kita menularkan ke teman-teman yang lain gitu ya, di sekitar kita gitu ya. Nah untuk itu prokes penting ya. Yang paling utama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Oke ya, kita doakan juga, tadi sudah didoakan ya, yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sudah berpulang mudah-mudahan amal ibadahnya diterima ya. Syukran Will Daniel Pasha, COVID-19. Okay, right. Rafif Awanta, are you ready? Punya saya panjang, Pak. Panjang. Berapa halaman kalau boleh tahu? Ya, 1 halaman, tapi 5 paragraf. Oh, cukup. Itu cukup insya Allah. Ya. Sekarang 38. Antum sampaikan dengan nada yang standar saja, biasa, tidak terlalu cepat dan tidak lambat-lambat juga. Insya Allah nanti antum selesai 11.45 itu paling lambat. Ya. Mudah-mudahan gitu ya.
Silakan Raffi Awanta kalau sudah siap ya. Iya, Pak. Pada Ananda Raffi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Erwin selaku guru Bahasa Indonesia dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian kelas 11 IPA 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, salah satunya nikmat iman, nikmat sehat kepada kita, serta sholawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Generasi Muda. Hadirin yang saya hormati, jika kita berbicara tentang generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada masa tahun 1900-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang memiliki perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan, dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia pada saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa ini juga secara berpikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya seperti misalnya radikalisme, pragmatisme, hedonisme, ateisme, dan yang lain sebagainya. Tentu saja hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa nasib negara jika kedepannya kaum muda telah terjangkiti pengaruh buruk sebagaimana telah dijelaskan tadi. Tentu tidak dapat terbayangkan masa depan negara dan bangsa Indonesia jika generasi mudanya didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Hadirin yang saya hormati, bagaimana Indonesia ini membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, cerdas, dan tekun, berani, dan religius. Pertanyaannya, masih adakah pemuda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Sama seperti halnya sebuah peradaban. Pembentukan karakter generasi muda tidaklah terakhir begitu saja. Terlebih generasi muda yang diharapkan bangsa, karena karakter generasi muda tidaklah yang memiliki karakter cerdas dan berjiwa nasionalis, religius, dan memiliki nilai-nilai idealis yang lainnya. Dibutuhkan adanya upaya menuju pembentukan generasi muda yang semacam itu. Bukan yang sebatas harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong dalam mewujudkannya. Apa yang dapat dilakukan oleh para orang tua di zaman ini demi membentuk karakter idealis para pemuda? Lagi-lagi, faktor pendidikan menjadi solusi utama yang menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan turut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap yang dalam bertindak. Orang yang berpendidikan
akan lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga membawa kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sehingga segala keinginan untuk berbuat hal negatif akan terfilter dalam sangat baik dalam diri seseorang. Pola pikir yang berlandaskan pendidikan tentu akan membuat seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, terlebih dalam melakukan tindakan apapun, sehingga perilaku buruk dan negatif akan dengan mudah terbendung dalam adanya pola pikir dan berlandaskan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga memuat nilai-nilai karakter yang bertujuan membentuk pribadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, nasionalis, cinta tanah air, disiplin, dan lain sebagainya. Karenanya, urgensi pendidikan masih harus tetap ditanamkan ke dalam pribadi setiap generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya dalam kebaikan dan masa muda mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakternya akan terpengaruh pula pada perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Ada sebuah quotes dari tokoh ternama dunia, yaitu Mahatma Gandhi. Isinya adalah, when he can be successful, not only he and his family feel proud, but the country will also be very fortunate to have successful young people. Artinya, ketika dia bisa sukses, tidak hanya dirinya dan keluarga saja yang merasa bangga, namun negara juga akan merasa beruntung memiliki para generasi muda yang sukses. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda, masalah pas ya 46. Tapi sebelum nanti saya tutup, sedikit ditanggapi gitu ya. Pemuda ini ya antum. Anda juga masih muda ya. Masih muda lah ya. Sama gitu ya. Oke. Masih 14 tahun. 14 tahun. Ngarep gitu ya. Nah, pemuda, kalau kita bicara pemuda itu insyaallah ya, melihat saat ini gitu ya, apalagi dengan diiringi perkembangan zaman ya, teknologi, media massa, gadget yang terus update gitu ya dengan fitur-fiturnya, insyaallah ya, yang tidak perlu saya sebut mungkin antum insyaallah sudah tahu gitu ya. Bahkan antum jauh lebih tahu ya yang sedang menjadi tren saat ini di kalangan pemuda atau mungkin isu-isu gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, saya ingin menyikapinya ya lagi-lagi ya dari sudut pandang ya saya guru gitu ya, Mas. Kita kembalilah kepada agama gitu ya. Ya, pemuda yang bisa berbicara di depan orang banyak tapi agamanya nggak bagus. Pemuda yang pintar secara IQ tapi sikap moral agamanya juga nggak terkontrol gitu ya. Itu justru akan merusak gitu ya. Jadi pemuda yang bisa membangun gitu ya, yang bisa membangun entah itu setidaknya tadi di keluarganya, yang membanggakan keluarganya, lalu lebih besar lagi cakupannya mungkin di sekolahnya, atau lebih luas lagi di wilayahnya dia tinggal, atau secara konten besar ya, negara gitu ya, bahkan dunia, dia bisa dikenal sebagai sosok yang positif ya, teladan, public figure yang memberikan inspirasi, influencer positif gitu ya. Nah, itulah yang dibutuhkan gitu ya. Tapi lebih kepada titik beratnya adalah agama ya. Seperti apapun dia, seorang pemuda itu gaul gitu ya. Gaul gitu ya. Tapi agamanya ya nggak paham dia gitu ya. Berantakan. Jadi contoh yang nggak begitu bagus kalau mengingat pemuda saat ini gitu ya. Oke. Pendidikan dan seterusnya itu penting ya. Keluarga, lalu kemudian lingkungan tempat dia tinggal ya. Dan alhamdulillahnya antum ada di lingkungan yang insyaallah antum satu padat memang ya. Negatifnya antum padat pagi malam. Tapi insyaallah di situ antum dijaga. Kalau kita bisa berpikir jauh gitu ya. Kita ambil hikmahnya saja. Memang capek belajar pagi malam siapa yang kuat? Saya juga nggak kuat. Nah, tapi insyaallah
kalau kita ambil hikmahnya, antum tidak disibukkan dengan handphone. Walaupun sebenarnya antum masih bisa nih curi-curi waktu di handphone gitu ya. Chatting dan seterusnya, game dan seterusnya mungkin masih ada gitu ya. Nah, dengan antum pagi malam, antum disibukkan dengan belajar ya, entah itu umum, entah itu diniyah. Hanya saja kesehatan dan segala lainnya itu terbatas. Silakan kita atur strategi masing-masing. Antum jaga kesehatan ya, jaga mata antum juga, jangan terlalu banyak menatap layar. Layarnya diatur lah gitu, jangan langsung cahayanya ke mata, tapi tetap antum menatap layar gitu ya. Cahayanya kan bisa itu ya, kan digeser sedikit kelihatan cahayanya, jangan langsung ke mata gitu ya, itu merusak dan seterusnya. Buat sedemikian rupa antum nyaman belajar, posisi duduk, ruangan cahaya dan seterusnya. Insya Allah antum sabar 1 tahun, 2 tahun, mudah-mudahan selesai. Jangan sampai 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya gitu ya. Antum BDR gitu ya. Insya Allah secepatnya, mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya. Pemuda-pemuda Ibnu Hajar ini bisa kembali ke Ibnu Hajar, belajar kembali, bertemu, outing dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Mungkin ada beberapa di antara sudah kangen gitu ya. Sudah kangen, tapi mungkin ada juga yang wah saya pengennya seperti ini aja di rumah gitu ya. Kita wallahu a'lam gitu ya. Pemuda itulah adalah kita ya. Kita bisa, kita pemuda. Oke ya. Tip sudah selesai untuk pemaparan ceramah ya, penyampaian ceramah materi khutbah pidato dari 11 IPA 3 sudah ada, bisa dikatakan 8 atau 9 tadi kalau saya tidak salah ingat, yang sudah tampil apresiasi terima kasih, dan bagi yang belum ya mungkin saya belum bisa sampaikan linknya gitu ya, karena linknya di sini apa ya belum saya dapati, tapi insya Allah antum siapkan saja dulu ya, nanti di pertemuan selanjutnya ya, saya lupa kapan, kalau nggak salah ketemu minggu depan lagi kali ya, minggu depan lagi kan di hari Senin ya. Nah, masih lama sekali. Nanti mungkin melalui ketua kelas saya akan sampaikan linknya. Monggo kalau sudah dapat Japrian di grup dikirim ya Mas ya, bagi yang belum tampil. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melihat situasi gitu ya. Apakah kita masuk ke materi selanjutnya di bab yang keempat, atau kita membahas kisi-kisi, atau kita masih melanjutkan ceramah sesi 2 bagi yang mau menambah nilai. Ya, seperti itu Mas ya. Insya Allah itu di pertemuan selanjutnya sifatnya kondisional, karena sebentar lagi antum mau PTS, baik itu malam maupun yang pagi. Oke Mas ya, oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apa yang sudah kita lakukan hari ini jangan hanya sebatas formalitas ya, ceramah selesai, tapi antum dengar, simak ya, lalu antum terapkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penambah wawasan ilmu yang akhirnya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ya. Akhir kata terima kasih ya, apresiasi bagi yang partisipasi, bagi yang sudah hadir di awal waktu, istiqomah hadir di awal waktu sampai nanti Mas ya. Terima kasih juga. Ini siapa nih? Oke, Tip. Nah, oke. Ya sudah, itu saja yang bisa kita diskusikan karena sudah 11.52. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.